Oke, dan Kak Gidi ada tanggung jawab keselamatan sendiri kan? Jadi karena apakah keselamatan masing-masing atau bisa nebeng? Masing-masing. Masing-masing. Aku yang mau nebeng. Enak banget ya kalau nebeng ya. Ini bukan nebeng, semua harus bertanggung jawab atas keselamatannya masing-masing. Kalau ada yang nebeng aku mau. Iya, nggak ada ya. Itu dia. Kamu nebeng tahu ya? Itu dia. Nih, mari kita ini ya. Jadi ada he, nanti kita belajar kalau kita udah ngerti karena kita mau fokus di Mark. He, ya, he ini akan buat pemaksaan untuk worship, betul? Iya. Nah, worship apa kita nggak usah ke sini dulu karena kita mau fokusnya di Mark, oke? Tapi kalau mau lihat ini worship apa dibilang? Image? Image of the beast. Mantap. Jadi worship kita mau kasih merah ini artinya kita tahu tapi kita nggak mau fokus di IOB, boleh? IOB itu image of the beast. Nanti next time kita akan belajar apa itu image of the beast, oke? Kalau kita belajar hari Selasa, masih ingat nggak itu Rachel bahwa IOB itu adalah grade final test, masih ingat? Ingat, Kak. Nah, itu dia. Image of the beast adalah ujian besar buat umat Tuhan, ya. Dan dibentuk sebelum apa? Masih ingat? IOB dibentuk sebelum apa? Sebelum kedatangan Tuhan ya. Tutup Pintu. Probation. Pintu. itu dia ya. Tapi kita nggak fokus di IOB kan sekarang? Sally, Sally silakan. Ini baru review yang kemarin ya, Ya, masih review supaya kita tahu jalan ceritanya ya. Oke, Cik. Oke. Jadi ini ada pemaksaan untuk sembah, oke? Apakah sudah ngerti bahwa he ini di Wahyu 13 memaksakan untuk apa? Sembah. Worship. Worship, mantap. Kira-kira kalau harus dipaksa-paksa, kira-kira itu cara Tuhan atau cara setan? Setan. Oke, Mary ada angkat tangan sayang, silakan. C, boleh mau tanya artinya dari mark itu apa ya? Mark itu tanda sayang. Oh, Ya. Mary tanya-tanya ya Kak Cece ya kalau kurang ngerti oke. Inggris ya. Ya. Jadi kalau aku saranin kalau kalian belajar misalnya ya supaya improve kalian yang pengalaman kakak pribadi belajar bahasa Inggris yang mengandung keselamatan itu adalah ketika kita belajarnya King James Version sama Roh Nubuat. Itu kita bisa increase bahasa Inggrisnya dan ada benefit keselamatannya, betul nggak Manda? Manda setuju nggak itu Manda? Pak. Nah itu dia, jadi paling mantap. Jadi yang kakak saranin, misalnya ya, kalian ada notes khusus, ya ini yang kakak bikin ya, apalagi yang dulu awalnya, aduh nggak ngerti bahasa Inggris sama sekali, tapi Kak Gedi nggak mau nyerah. Oh, aku mau belajar, oke? Jadi ya misalnya ini apa ya Mark? Oke, aku buka kamus kan, apalagi sekarang lebih gampang kan ada Google Translate. Jadi Mark ini tak tulis, oh Mark ini tanda. Jadi kalian ada buku khusus untuk kamus. Jadi misalnya apa sih buy? Ini aku nggak ngerti buy. Oh buy itu beli, oke, tulis buy beli gitu. Pokoknya setiap ada kata yang kalian nggak ngerti, catat itu kata-katanya dan habis itu di waktu tertentu kalian translate itu. Nah itu dia. Itu kalian bikin ya. Itu masukkan aja. Tak kalian mau bikin atau enggak atau kalian punya cara yang lebih bagus dari itu bisa dilakukan. Itu masukan dari Kak Gedi ya. Itu karena itu sangatlah benefit buat Kak Gedi dengan kayak gitu. Karena bahasa Inggris tuh terlebih harus banyak kosakata ya. Oke. Mary lagi angkat tangan. Oh, sudah sayang? Tadi itu ya? Itu tadi ya Mary? Ya, tadi itu, C. Oh oke, mantap Sally. Mary. Sally. Mantap ya, kita ada teman baru Mary sekarang. Sally. Oh, gitu. Itu tadi C di Revelation 13 itu paksa semua orang ya, C. Iya, untuk betul. Dia paksa semuanya, betul. Oh, Oke. Nah,
Jadi dia konteksnya adalah dia memaksa semua orang untuk worship image of the beast ya. Image of the beast. Oke, kita nggak fokus jadi kita ke merah ya. Nah, homework-nya adalah bahwa hasil pemaksaan untuk worship ini ada 2 golongan, betul nggak? Iya, C. Betul. Oke, kita mau tanya sama Jobs, golongan apa dan golongan apa Jobs? Golongan yang worship dan yang tidak worship. Teman-teman yang lain setuju dengan Jobs? Setuju, Mica. Mantap. Jadi ada golongan yang worship dan tidak worship. Ya. Jadi jangan ngomong dulu, isanya jangan deskripsikan bahwa dia melakukan pemaksaan gitu kan. Lalu ceritakan bahwa ada 2 golongan pastinya lah. Kalau dipaksa worship dan cara Tuhan bukan untuk paksa-paksa kan? Gitu. Nah, worship dan tidak. Worship. Jadi ini ada orang-orang yang mau worship dan tidak worship. Oke? Pertanyaannya, kenapa kalau misalnya worship, mereka mendapat apa? Receive tanda. Tanda. Betul? Betul. Worship dapat apa? Tidak terima tanda. Mantap, nggak dapat apa-apa atau tidak dapat mark, betul? Iya, Mica. Lalu yang punya mark bisa apa? Bisa jual beli. Buy or sell. Nah, mantap, hati-hati sekali. Ingat, or ini penting, boleh? Setiap kata di Alkitab penting. Or itu apa? Atau. Artinya setiap orang akan diuji antara kamu buy atau kamu sell, boleh? Oke. Maksudnya? Nanti kita mau bahas hari ini, buy or sell. Yang hijau kita mau bahas hari ini, oke? Oke. Jadi kalau misalnya tidak punya mark, bisa buy or sell? Nggak bisa. Oke, tulis lagi gambar. Jangan lupa. Terus or-nya ini penting. Ya. Jadi ini tidak buy or sell, betul? Ya. Lalu orang yang tidak worship kan akan di-kill kan dibilang? Ya. Ya. Jadi kita ini ya. Jadi kita bilang mereka ada pemaksaan worship dan kalau nggak worship akan artinya ini tidak worship ya. Tidak worship akan di-kill. Artinya kira-kira nomor 1 atau 2 yang akan di-kill? Nomor 2. Oke. Kill. Ya. Dan berdasarkan ayat, cara bunuhnya gimana? Tidak bisa makan. Tidak bisa. Samakan. Ya. Tidak bisa. Kalau buy or sell ini, apakah koneksi dengan makanan? Dan kalau nggak ada makanan, kita bisa mati, betul? Ya, jadi shield-nya adalah dengan cara nggak bisa kamu jual beli, oke? Jadi itu akan kontroversi di yang akan kalau kalian anak-anak muda di akhir zaman yang pilih saya nggak akan worship, saya nggak mau terima mark, apakah kalian akan di-kill dengan cara tidak boleh jual beli? Setuju? Ya. Iya. Itu ya. Oke. Apakah ini homework kita? Apakah sudah ngerti semua? Sudah mikir. Nah, oke. Yang ini kalau misalnya mereka bisa jual beli, mereka apa? Bisa makan. Tidak kill. Makan. Itu dibunuh, ya. Jadi inilah yang akan terjadi di depan, oke? Dan kita sedang menuju ke situ, oke? Oke, sekarang kita fokus buy or sell. Tolong perhatikan baik-baik, ya. Kakak Gedi akan bilang satu kalimat, dan salah satu kalimat ini Kak Gedi akan pilih siapa saja untuk ulang itu, oke?
Mary, ada pertanyaan, Mary? Yang Cici tadi jelaskan yang pertama itu yang IOB itu maksudnya gimana? Oh, karena dia bilang di sini, kita belum tahu siapa, karena ayat cuma bilang dia, kan? Nah, dia akan membuat semua atau memaksa semuanya untuk worship image of the beast. Ini, IOB itu image of the beast, ya saya. Nah, apa itu image of the beast? Kalau Mary tanya, nanti kita akan belajar ke situ. Oke? Yang penting kita tahu bahwa ini membuat orang-orang untuk worship apa? Image of the beast. Image of the beast. Mantap. Dan Mary, berapa hasil golongan yang terjadi ketika ada pemaksaan harus worship image of the beast? Ada berapa golongan, Mary? 2. Siapa dan siapa, Mary? Yang apa yang pertama? Yang pilih untuk apa? Yang pertama worship ini. Lalu yang kedua pilih untuk? Tidak worship. Mantap. Yang kira-kira dapat mark yang worship atau tidak worship, Mary? Yang worship. Dan kalau misalnya keuntungan punya mark apa? Keuntungan punya mark buy or sell nggak dapat apa ini killed. Nah, tidak dibunuh, betul? Nah. Itu dia. Jadi mereka akan bunuh orang-orang yang tidak punya mark dengan kamu nggak bisa makan. Artinya, kalau kita mementingkan makanan di perut kita nomor 1, artinya siap-siap dapat mark. Kalau kita hidupnya berdasarkan isi perut kita, bukan isi firman Tuhan, siap-siap dapat mark. Oke, kita ke ayat. Oke? Apa? Kalimatnya Mica. Kalimatnya mana, sayang? Yang Mica bilang, Mica mau bikin kalimat cuma 1 kali, enggak diulang Mica. Oh iya, ini mau bilang. Ini yang baru ya. Mau belajar apa? Buy or sell. Buy or sell. Lihat kata or, oke? Ada 3 orang, oke? Ada 3 orang. Kalau ada kata, misalnya, mereka dikasih pilihan, oke? Mereka dikasih, ini belum kalimatnya ya, ini masih penjelasan. Mereka dikasih pilihan, kamu mau biru atau merah, oke? Kira-kira dengan kata atau, 1 orang pertama bisa pilih 2? No, cuma 1 doang. Jadi dengan kata atau artinya menunjukkan salah satu. Setuju? Ya. Setuju. Ini penting, oke? Oke. Jadi artinya kita tahu pemaksaan worship ini ada hubungannya dengan di-killed, dan di-killed-nya tidak boleh buy or sell, betul? Ya Mica. Setiap orang akan datang ancaman ke dia, betul? Ya. Setiap orang akan datang ancaman. Ancaman untuk dibunuh, betul? Ya. Ya. Ancaman, dapat ancaman. Untuk Dan dibunuhnya dengan cara apa? Tidak bisa buy or sell. Nah, jadi jadi mereka semua, setiap orang di kolong langit ini, ketika ada pemaksaan, setiap orang akan menemukan ancaman untuk kill. Bisa mengerti semuanya? Enggak teriku bawa Ya. CBD. Oke. Iya, iya Mary. Iya, Mary. Halo, Mer. Oke. Oke. Jadi setiap orang di kolong langit ini akan dapat ancaman dibunuh.
Kalau kamu nggak sembah, kamu dibunuh. Apakah itu ancaman? Iya. Oke, sekarang kita boleh minta ceritakan Iren, tolong ceritakan 3 orang ini apa yang terjadi sama mereka, coba. Yang sejauh ini dijelaskan. Mice, ini belum kalimat kan, Mice? Belum, tapi Kak Iren akan mau ceritakan lagi. Gimana Kak Iren punya, yang Kak Iren tangkap gimana? Jadi itu yang contohnya ada 3 orang itu akan dapat ancaman atau dijelasin dari biru merahnya. Nah, jadi ancamannya dapat ancaman apa? Dapat ancaman untuk dibunuh. Mantap. Dan ancaman dibunuhnya, ancaman dibunuhnya kira-kira, tunggu ya. C, mau tanya C. Ya sayang. Itu orangnya tadi kan Hani ada putus-putus. Itu orangnya 1, 2, 3 itu untuk apa ya, C? Orangnya yang mana saya? Oh, 1, 2, 3 ini maksudnya. Yang maksud Hani apakah 1, 2, 3? Putus ya Hani ya? Gimana, C? Boleh ulang, C? Oke, jadi ceritanya ada 3 orang di bumi ini ya. Ada 3 orang. Apakah setiap orang akan dapat ancaman atau enggak? Oke, bagaimana yang lain? Apakah setiap orang akan dapat ancamannya? Ya, Dapat, Mice. Dapat dong, karena kamu kalau misalkan dibilang semua orang kan, kalau kamu tinggal di bumi, ancaman itu termasuk kamu, betul nggak? Dan ancaman pembunuhnya ini koneksi dengan apa? Connect dengan apa? Weh. Worship. Jadi pemaksaan worship ini connect dengan ancaman pembunuhan, boleh? Jadi kalau kamu nggak worship, kamu dibunuh. Apakah setiap orang akan dapat ancaman tersebut? Apakah mengerti semuanya? Mengerti, C. Oke. Ya. Sally, silakan. Boleh ulang tadi, C? Oke, siapa yang Tadi, C, ancaman. untuk Sally? Kita mau minta coba kesediaan dari Manda. Manda coba boleh ulang untuk Sally? Kak, yang bagian apa, Kak? Yang terakhir aja, yang paling terakhir. Jadi yang ancaman dibunuh ini itu sebenarnya terkonek dengan pemaksaan worship, atau itu dalam apa ya? Kalau dalam hal ini pemaksaan worship ini tuh kayak kata lainnya dari ancaman dibunuh gitu, Sally. Kalau itu yang aku dapat sih. Apakah kata lainnya atau koneksi? Koneksi, Kak. Koneksi, beda ya kata lainnya. Jadi kalau pemaksaan worship berdampingan dengan diancam, betul nggak? Bagaimana? Sally ngerti? Oh, ngerti, C. Coba Sally ulang. Jadi pemaksaan worship itu berdampingan dengan ancaman untuk dibunuh, C. Betul. Kira-kira kalau misalnya Sally, Jobs, Rachel, Ronald, Andrew dipaksa sesuatu, kalau nggak ada ancamannya, kira-kira mau dipaksa nggak? Enggak, C. Misalnya kayak gini, contohnya. Enggak. Misalnya apakah biasanya gini ya, misalnya ada ibu-ibu lah yang ngomong, ayo kamu harus misalnya contohnya ya, seorang ibu mau apa namanya, mau minta tolong lah sama ini nggak boleh ya, nggak boleh, contoh yang kakak kasih ini nggak bisa ada di pendidikan anak-anak ya. Contohnya kayak gini, ayo kamu kalau misalnya kamu nggak bikin ini, nanti kamu nggak dapat uang jajan. Waduh, apakah
itu adalah salah satu anak dapat ancaman, nggak dapat apa? Oh, jajan. Uang jajan. Walaupun anak itu nggak suka untuk melakukan sesuatu hal, apakah anaknya terancam untuk nggak dapat apa? Uang Jajan. jajan. Uang jajan. Itu dia. Jadi pendidikan anak-anak pada umumnya seperti kayak ibaratnya mau melakukan sesuatu, sebenarnya itu dia nggak mau bikin, tapi karena diancam, nanti kalau nggak dapat uang, nggak dapat ini, dia akhirnya melakukan sesuatu bukan dari hatinya. Dia nggak ngerti kenapa bikin sesuatu. Itu kebanyakan anak, oke? Kak Geidi termasuk. Itu dia. Jadi kalau anak-anak harus bikin sesuatu, mau disuruh bikin sesuatu, make sure bukan karena terpaksa, tapi dia ngerti kenapa itu dia. Itu paling penting. Itu prinsip dasar pendidikan Advent. Ya, oke, dia harus ngerti. Dan ini sistem pemaksaan itu berdampingan dengan apa? Ancaman. Itu dia. Bayangin ya, dari kecil anak-anak diancam pendidikannya. Contohnya ya, kalau kamu nggak makan, nanti kamu dikejar wewe gombel. Betul nggak, Celinda? Kalau orang ya kan? Jadi dari spiritnya anak itu kayak dari kecil itu dibentuk itu bukan karena dia bikin sesuatu, karena dia ngerti. Misalnya contohnya harus makan sayur, ditakut-takutin gitu, diancam nanti diambil Pak polisi loh. Nah, itu hal-hal yang kayak gitu sebenarnya nggak bisa ada dalam pendidikan Advent ya. Pendidikan rumah tangga Advent lah, kayak gitu. Bisa kayak gitu ya. Oke, nah inilah yang dilakukan sama Satan dan agennya. Dipaksa dan diancam. Dan ancamnya dibunuh, apakah ayat bilang pakai pistol? Setuju? Enggak. Pakai bedil. Bedil itu sampai bedil oh ya. Bedil senjata, betul. Bedil itu kayak pisau ya. Pisau enggak kan? Atau pakai bambu runcing? Tidak. Dibunuhnya Sally angkat tangan. Sally silakan. Maksudnya tadi Cia, pemaksaan worship itu berdampingan dengan buy or sell, dan ini ya ancaman dibunuh. Cici belum bilang buy or sell sayang, masih ancaman dibunuh saja sayang. Oke. Oh, Ya, jadi ini step-stepnya, oke? Jadi pemaksaan worship ada hubungannya dengan ancaman dibunuh. Dan ancaman dibunuhnya nggak pakai pistol, nggak pakai semuanya, tapi tidak bisa jual dan beli. Setuju? Salah. Tidak setuju. Kenapa, Aca? Karena harus ada kata atau, nggak bisa kalau pakai atau, gara-gara di Alkitab bilang itu or bukan en nih. Waduh, thank you Aca. Nah, itu dia jawabannya. Jadi orang satu, apakah di ancaman dibunuhnya dua-dua, buy dan sell? Enggak. Tidak. Artinya, Saya mau tanya. ya. Suaranya sayang. Pemaksaan worship itu berdampingan dengan ancaman dibunuh. Betul. Dan dibunuhnya bukan pakai pistol dan lain-lain kan? Di ayat bilangnya apa? Connect-nya kamu nggak bisa apa? Jual atau? Nggak bisa jual atau beli. Betul, itu dia. Suaranya nggak dengar sayang. Aduh, apakah yang lain dengar atau Kak Gidi doang ya? Suaranya nggak dengar. Dengar tapi kecil banget nih, Cek. Oh iya. Jadi ini kedengaran Kak kalau Ah, gini. ini bagus sayang, silakan. Jadi pemaksaan worship Itu berdampingan dengan ancaman dibunuh. Betul, karena kalau namanya maksa nggak mungkin dong, nggak ada ancamannya, sayang. Itu Nah, dia. itu kalau yang tadi connected itu apa? Yang connect. Connect itu sama aja, berdampingan, connect sama sayang. Oke. Ya, oke. Jadi orang satu, dia harus dilihat keadaannya, misalnya satu, oh dia diancamnya dibunuh dengan bayinya. 2, selnya. 3, bayinya. Oke? Boleh begitu?
Oke. Setiap orang antara buy atau sell. Oke? Tapi itu pilihannya si orangnya milih buy or sell ya? Enggak, sesuai keadaan orang masing-masing. Jadi satu orang ancamannya antara buy atau sell gitu. Bisa ngerti? Berarti nggak bisa milih dong. Nggak bisa. Oh, kamu punya keadaan lah yang menentukan kamu ancaman buy atau ancaman sell. Boleh? Boleh semuanya. Apakah ada yang nggak ngerti dari sini? Karena kata apa kita membuat kita nggak bisa dua-duanya? Karena kata apa? Or. Oh, mantap. Itu dia. Aku masih nggak paham. Iya, gimana sayang? Kenapa kan itu buy or sell, jual atau beli? Berarti kan kita boleh tentuin. Saya mau Sayang, jangan kamu terjemahin buy or sell yang kayak di pasar dulu. Pokoknya ancaman dibunuhnya antara buy atau sell, gitu aja. Masing-masing antara ancaman buy, yang kedua orang yang lain mungkin bisa di sell. Habis ini Kak Gedi mau jelasin. Apakah sampai situ ngerti nggak? Itu dulu. masih nggak paham. Kenapa kan kalau pilihan buy or sell, ya terserah orangnya mau yang pilih yang buy atau yang sell. Nah, ancaman itu ditentukan dengan keadaan orangnya, sayang. Bukan dia yang pilih mau buy atau sell, boleh? Jadi dia ditanyain, Misalnya tapi gini dia lah. nggak boleh milih dong. Misalnya gini, kamu kira-kira kalau misalnya ya, kalau pernah nggak ada ancaman itu dimilih? Nggak mungkin dong ancaman milih. Setuju nggak? Tapi kamu terancam tak bunuh lo ya? Atau enggak kalau kamu Pernah nggak gini, kamu pernah nggak di ancaman itu tolong kasih pilihan dong ancamannya apa? Apakah gitu? Enggak lah. Nggak pernah kan begitu. Kalau misalnya mau diancam ya pasti musuh akan memikirkan sesuatu yang kita lemah di situ, betul nggak? iya. Contohnya, aduh kita contohnya Kak Heidi lah dulu takut banget sama polisi. Jadi kalau setiap nggak mau makan diancamnya apa? Oh nanti ditangkap polisi loh. Ah gitu. Jadi ancamannya itu disesuaikan dengan apa yang saya takuti atau saya punya keadaan apa. Itu dia. Bisa? Makanya kata or. Jadi itu tuh dilihat dari titik lemah kita di buy atau sell. Nah iya, Oh, oke. sesuai keadaan kita buy atau sell gitu. Jadi nggak dua-duanya, tergantung keadaan, oke? Tapi kalau tidak buy, misal diancamnya kan misal gini diancam tapi kalau dia terima nggak dibunuh, tapi kalau nggak terima dibunuh gitu. Oh, sayang boleh ulang lagi, suaranya tadi agak mendem tepas terakhir. Oke, jadi misal si A kan diancam buy. Tapi kalau si A ini terima marknya, dia bisa. Tapi kalau dia tidak terima, dia dibunuh. Ya, betul. Oke. Aku paham. Thank you. Ya, nanti habis ini kakak jelasin buy sell-nya ini apa sih, oke? Pokoknya setiap orang akan terima berapa ancaman? 1. Kenapa cuma 1? Kata apa yang membuat kita bilang cuma 1? Kata mantap itu ya. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Bisa ya, ikutin ya. Kita habis ini mau jelasin buy atau sell-nya ya. Bisa ya? Oke, kita buka ayat berikutnya. Matius 4 ayat 4. Matius 4 ayat 4. Iya, Sally. Tadi saya kurang paham, C. Pemaksaan worship itu berdampingan dengan ancaman dibunuh, kan, C? Iya. Nah, terus ancaman dibunuhnya itu dengan gak bisa buy atau sell ya, C? Ya, kalau kata atau artinya orang-orang diancamnya 2 atau salah satu? Salah satu. Dan antara buy atau sell-nya tergantung dengan keadaan kita, Sally. Ngerti, C. Jadi maksudnya Coba Sally ulang kalau ngerti. Oke, C. Jadi pemaksaan worship itu berdampingan dengan ancaman dibunuh.
Dan ancaman dibunuh itu adalah kita tidak bisa sell atau buy. Jadi kalau misalnya kita diancam begini, penentuan ancaman dibunuhnya tergantung dari keadaan kita, C. Mantap. Nah, kita mau belajar sekarang keadaan seperti apa yang menentukan saya diancamnya buy atau diancamnya sell, oke? Oh, oke, bisa. Oke, mantap. Oke, ada yang angkat tangan. Oh, Sally. Oke, bagaimana Nes? Nes bisa mengerti? Andrew bisa mengerti? Ronald, Rachel bisa? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Oke, mantap. Nanti tanya ya kalau ada yang kurang jelas. Atau enggak gini, Kak, boleh aku ulang, Kak? Boleh dengar, Kak? Aku punya pengertian? Boleh banget, ya. Oke? Oke, lanjut lagi. Oke, jadi orang ada pemaksaan worship, ancaman dibunuh karena kata or, artinya masing-masing ancaman pembunuhannya itu berbeda-beda. Itu dia. Pokoknya hasilnya dari nggak bisa buy atau nggak bisa sell sama-sama dibunuh. Oke. Mary, tolong baca Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Mantap. Oke. Di sini mana? Oke, pertanyaannya kita mau minta satu orang untuk ulang ya. Tolong perhatikan baik-baik, oke? Di sini mana yang connect dengan buy atau sell? Kata apa yang bisa connect dengan buy atau sell? Apakah sudah bisa jelas? Sudah, itu karena perintah ya. Oke, sekarang kita mau minta kesediaan Ian untuk ulang pertanyaannya. Kesediaan apa? Ian, boleh ulang, Ian? Oke, Ian putus. Oke, sekarang kita boleh minta kesediaannya Hani. Boleh ulang pertanyaannya. Halo, C. Ulang apa ya, C? Soalnya ini Pertanyaan juga saya. nanti baru connect. Oh, baru connect. Oke, thank you. Kita mau tanya Sami untuk ulang. Halo, Mice. Halo, Sami. Pertanyaannya ya. Mau jawab tuh ini? Ya. Satu katanya dah. Sami, tolong ulang pertanyaannya. Bukan Cece Oh. suruh. Sami bilang jawabannya. Oke, siap. Oke. Apa, sayang? Ini Mice yang aku dapat pertanyaannya begini. Di sini kata apa yang connect dengan buy on sell? Di sininya di mana itu? Di ayat Matius 4 ayat 4. Oke, yang setuju dengan Sami angkat tangan pertanyaannya. Yang pertanyaannya setuju dengan Sami angkat tangan. C, boleh ulangi pertanyaannya tadi, C? Putus lagi, C. Maaf Oh iya, ya, C. boleh. Habis ini ya, kita akan minta satu orang untuk ini. Oke, berarti yang lain apakah Oke, nggak C. setuju pertanyaannya? Atau belum dapat? Yang mana? Nggak setuju, C. Oh, Sally nggak setuju? Tadi aku ada putus. Oh, oke, putus. Oke. Yang nggak setuju Sally aja, yang lain putus. Aku setuju. Oke. Yang nggak angkat tangan, kalau Rachel, Ronald, Andrew putus, Hani putus. Kalau Mary gimana, Mary? Dengernya, setuju nggak sama Sami? Tadi sih dengar sih, tapi nggak terlalu jelas, C. Oh, kalau pertanyaannya yang Mary dapat dari Cece, denger Cece tadi apa, sayang? Soalnya putus-putus signalnya. Oh, oke, berarti nggak dapat juga. Oke, thank you, sayang.
Oke, kita mau tanya sekarang sama, berarti yang lain yang angkat tangan putus. Kita mau tanya sama Nes. Nes, pertanyaannya apa? Tolong dengar ya. Halo. Ya, Nes, silakan. Maaf, aku tadi nggak nangkep dari yang kakak bilang. Kan ancamannya by or sell. Nah, saja kakak bilang bahwa kalau di Matthew 4 verse 4 itu dibilang kalau manusia itu nggak hidup cuman dari roti saja. Maaf, aku cuma masih nangkep di situ doang tadi. Oh, berarti belum dapat pertanyaannya dengan benar ya, Nes? Iya, Okay, thank you. Kalau gitu kita akan dengar Cece Linda mau ulang pertanyaannya. Tolong perhatikan ya, Cece Linda akan tolong kita semua yang belum dapat. Silakan Cece. Iya, dari Matius 4 ayat 4, mana yang connect dengan buy atau sell? Kata apa kan? Iya. Oke. Boleh gitu, Nes? Halo, boleh diulang? Oke, kita minta Manda sekarang yang ulang. Oke, Kak. Jadi di Matius 4 ayat 4, di sini mana yang connect dengan buy or sell? Atau enggak, kata apa yang connect dengan buy or sell? Oke, boleh, Nes? Oh, oke, thank you. Oke. Bisa, Kak. Thank you, Amanda. Bagaimana Mary? Apakah Mary dapat? Rachel, Ronald dapat? Emily dapat? Semua dapat? Dapat. Dapat, Kak. Dapat Oke. Sekarang tolong chat katanya apa yang berhubungan dengan jual atau beli di Matius 4 ayat 4. Ayo, silakan. Chatnya ke Kak Geidi ya, make sure ya. Aku ini privat aja deh. Tunggu ya. Host. Oke. Aku udah kirim. Thank you. Thank you, Sally. Thank you, Amanda. Thank you, Iren, Evelyn. Mantap. Rachel, Ronald, ini. Oke, cuman satu kata kan? Ya. Oke, Nes and Jobs, mantap. Mantap itu maksudnya terima kasih udah kirim ya. Kita nggak mau bilang benar salahnya dulu. Matthew, thank you. Evelyn udah tadi dibaca. Hani. Thank you, Mary. Thank you, Cece Linda. Lalu kita bacanya dari notif. Satu kata kan, Ce? Ya, satu kata. Thank you, Mama Nona. Thank you, Hani dan Goldie. Ian, silakan ada angkat tangan. Halo, Ian. Turunin, Kak. Oke. Mau tanya, kalau sekarang kita jual atau beli pakai yang namanya depannya D. Duit. 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 Atau uang, betul nggak? Ya, betul. Money. Oke, money, that's right. Apakah buy bisa dibeli sama duit? Atau jual beli? Bisa buy? Iya, bisa. Apakah bread? Bisa. Dan nggak ada Bisa. kata bread loh. Yang jawab bread. Apa? Yang jawab bread. Nggak ada ini. Aca sama Sami coba spellingnya bread-nya kalian sama bread di sini beda loh sayang. Oh iya. Nah, harus perhatikan baik-baik ya sayang. Jangan asal, oke? Pasti bisa kok ya. Tapi yang penting apa? Selalu terima ketika Mice ingatin, oke? Jadi boleh nggak gini, Mice ini selalu ingatin kita, boleh nggak gitu? Enggak
boleh, Mice. Nggak boleh, harus, waduh terima kasih Mice udah ingatin. Waduh gitu ya. Mice pun gitu, sampai bisa disiplin, dan itu karena diingatin terus, iya gitu. Jadi kalian juga ya, nggak boleh pastiu bahasanya. Manadonya nggak boleh bosen, ditegur dan diingatkan, oke? Mantap loh. Oke. Money kan? Apakah live kehidupan yang bisa dibeli duit uang money? Enggak. Nah, kira-kira apa yang bisa dibeli sama duit uang money? Atau Roti. roti? Artinya roti koneksi dengan Buy dan apakah roti ini kalau saya nggak bisa buy or sell, saya bisa mati. Mati. Bisa mengerti semuanya? Bisa. Artinya buy or sell supaya saya nggak mati berkoneksi dengan yang depannya D apa? Duit. Betul? Aduh. Berarti itu ya, roti itu kalau kita nggak bisa beli, kita nggak punya duit berarti ya. Oke, kita bongkar lagi C, oke? Oke, kita bongkar lagi. Ada 2 orang. Dia mau tetap dia nggak mau di-kill kan? Kalau nggak di-kill, mati atau hidup? Mati. Tidak mau mati dong? Iya. Hidup kan? Jadi orang ini mau mempertahankan hidup jasmaninya, betul? Dan untuk hidup jasmaninya harus makan Roti. boleh? Ini orang harus ke sini kan? Aduh, lapar gitu kan? Orang satu nggak bisa buy. Orang yang satu nggak bisa sell. Oke, kalian mau diskusikan dalam 5 menit. Kira-kira kenapa orang itu nggak bisa buy roti dan orang itu nggak bisa gini pertanyaannya. Saya ulang ya. Kenapa orang tersebut, 2 orang ini nggak bisa buy dan orang ini nggak bisa sell? Apa koneksinya sama roti? Apakah ngerti pertanyaannya? Enggak. Kenapa orang tidak bisa buy atau tidak bisa sell? Apa koneksinya sama roti? Boleh? Ya, kalian harus cari itu. Oke? Maksudnya koneksi buy or sell dengan roti? Iya, ketika saya nggak bisa buy, ketika saya nggak bisa sell, apa koneksinya sama roti? Oke? Oke. Oke. Kita akan kirim kalian ke grup masing-masing. Tunggu ya. Ini kita pindahin. Oke. C. Selamat berdiskusi. Ya, Sally. Tadi itu C, yang tidak bisa buy atau tidak bisa sell itu dia harus kalau misalnya yang tidak bisa buy itu harus ke toko roti vegan baru bisa hidup dan tidak kill ya C. Atau tidak? Sally, pertanyaannya yang harus Sally jawab, apa hubungannya nggak bisa buy, nggak bisa sell, sama
toko roti. Oke? Itu yang saya mau diskusiin, oke? Oke, C. Oke. Oke, nanti diskusi ya di grup ya. Saya Aca sama Rami kenapa angkat tangan sayang? Sabar Mici. Mau screenshot dulu. Sudah. Ini orang mau screenshot aku mau tulis. Boleh Mici share screen. Sayang, nggak perlu share-in dulu karena Sami harus jawab pertanyaan ya. Rachel Ronald Andro, silakan. Halo Kak, tadi kita ada putus yang tadi Kakak jelasin tentang toko roti vegan itu apa ya Kak? Apa? Sorry, gimana? Harta? Tadi kan Kakak ada jelasin tentang toko roti vegan itu, tadi kita ada putus di situ, itu ngejelasinnya tentang apa? Nah, itu yang mau dicari, didiskusikan di grup. Jadi apa koneksi tidak bisa buy atau tidak bisa sell dengan roti, toko roti. Oke? Boleh, Rachel? Oke, itu yang mau dicari. Oke, 5 menit ya. Terima kasih, selamat berdiskusi semuanya. Oke, ada yang putus ya. Oke. Iya, silakan Sally. Oh, ini ada grupnya ya, C? Iya. Oke, C. Halo, Aca. Sami. Halo Kak Shelly. Halo Kak Shelly. Ini Petongopolo siapa ya? Nona. Oh, Nona. Oke. Jadi kita mau bahas apa koneksinya yang tidak bisa buy atau sell dengan toko roti. Iya. Oke. Bentar ya. Asli mau reason dulu. Toko roti. Coba tanya. Sabar. Buy on sell. Jual atau beli. Jual untuk butuhkan uang. Beli. Kak Shelly, boleh nggak reasonnya buka mic Kak Shelly? Oh iya, boleh. Kalau Aca sama Sami udah dapat belum? Kalau aku reasonnya begini ya, Kak Shelly. Oh iya, lanjut. Reasonnya aku kan buy on sell itu jual atau beli. Jadi kan jual untuk butuhkan uang, beli hasil dari punya uang. Dan supaya bisa beli, contohnya beli roti di toko harus mempunyai duit. Kalau tidak punya duit tidak bisa beli. Bagaimana itu Kak Shelly? Desainku gitu. Sama Kak Shelly, aku juga setuju. Tanya sama emosi. Oke. Kalau emang kenapa Sami? Tanya ke Emily sama Nona. Kalau Ya, Emily sama Nona gimana? Kak Emily. Sama Nona.
Oh, udah pindah. Oke. Oh, Nona. Iya, udah pindah, Nona. Artinya cuma kita bertiga ya. Berempat sama Siap. Sally. Nah, kalau Sally, Oh, itu ada Emily. iya ada Kak Emily. Jadi, kalau Kak Sally itu gini. Kan pertanyaannya apa koneksi yang tidak bisa buy atau sell dengan toko roti? Nah, kalau Kak Sally kan kalau kita tidak bisa buy itu bentar ya, gimana ya kalau jelaskan. Jadi kan kita tuh kalau di toko roti bentar ya, Kak Sally reason dulu. Toko roti ini sebenarnya saya mau tanya dulu sama Aca sama Sami. Oke. Toko roti ini orang yang buy atau sell butuh nggak? Toko roti. Buy. Toko roti ini yang Boleh orang tuh. Roti itu bisa ke toko beli sabun. Kan yang penting ada uang. Iya, udah itu tuh buy, jual. Butuhkan uang kan buy. Iya, kalau nggak ada uang nggak bisa buy. Nggak bisa buy. Oke, artinya dua-duanya butuhkan nggak? Dua-duanya butuhkan. Butuhkan uang. Butuhkan. Iya, butuhkan kan? Nah, Iya. artinya kalau misalnya tidak bisa buy, itu orang yang sell di situ tidak bisa dapat uang, dan kalau misalnya tidak bisa sell, orang yang dia nggak bisa punya uang, ya nggak? Setuju nggak? Dia nggak bisa punya uang. Sabar, Kak Sally, aku masih riset. Oke, Kak Sally ulang ya, pakai bahasa yang lebih sederhana lagi. Oke. Kan kalau misalnya toko roti ini kan dibutuhkan oleh orang yang buy dan sell. Nah, terus kalau misalnya ada orang yang tidak bisa, kalau misalnya ada orang yang tidak bisa buy, yang jual tidak dapat uang. Itu yang kalau yang buy ya, itu yang kalau yang buy. Nah, tapi kalau misalnya yang tidak bisa sell, dia butuhkan uang juga nggak? Untuk beli makan. Butuh sekali. Kalau dia nggak bisa makan. Iya. Artinya kalau misalnya tidak bisa buy atau sell, dua-duanya sama-sama nggak bisa makan atau buy, ya nggak? Iya, setuju. Ya kan? Nah, artinya kalau Kak Sally risetnya gini. Sorry, Sally putus. Oh ya, nggak apa-apa, Ce. Aca sama Saminya belum ada ya, Ce? Oh, ini udah ada. Halo Kak Sally, maaf. Udah putus. Iya, tadi putus. Kak Sally pikir Kak Sally yang putus. Oke. Artinya kita lanjut ya. Oke, lanjut dong. Artinya kalau misalnya ini udah ngumpul ya? Iya. Oke. Iya, Sally. Welcome back. Sudah ya? Oke, kita mau tanya dulu dari kelompok Manda, Rachel, Ronald, atau Ian, siapa juru bicaranya? Aku aja, Kak.
Oke, Manda, silakan. Oke, jadi pertanyaannya tadi kenapa kedua orang ini nggak bisa buy or sell dan apa hubungannya dengan bread? Kita jawabannya itu karena mereka nggak ada duit atau mereka nggak worship, dan yang hubungannya dengan bread itu dan karena mereka nggak ada duit untuk buy or sell bread. Oke, thank you ya, Manda. Oke, kelompok dari Hani, Goldie, Cece Linda, Evelyn, Iren. Hani yang bilang. Oke. Jadi pertanyaannya, kenapa orang tidak bisa buy atau sell? Apa koneksi dengan toko roti? Jawaban kita, karena orang itu tidak worship, maka dari itu dia tidak bisa jual beli. Karena dia tidak punya uang untuk membeli roti vegan ke toko itu. Itu, C. Thank you, sayang. Oke, kita mau tanya sama Sally punya grup. Siapa? Kak Sally, Mici. Oke, Kak Sally. C, tadi nggak sampai ambil kesimpulan, C. Jadi Oh ya, yang Sally dapat aja nggak apa-apa. Oke, C. Kalau Sally, apa koneksinya orang yang tidak bisa buy atau bisa sell dengan toko roti ya, C? Jawabannya, kalau Sally, orang yang tidak bisa buy, dia tidak bisa ke toko roti. Dan orang yang tidak bisa sell, dia tidak bisa jual, dia tidak bisa menjual di toko roti, C. Oh, oke. Jadi sama-sama nggak punya uang, C, buat makan. Oh, oke. Bisa lihat. Thank you, Sally. Jobsness atau Kakak Matthew, silakan. Job Danes, silakan. Oke. Kalau yang tadi kita, Kak, maaf ya, tadi kita belum sampai ngambil conclusion, tapi yang aku tangkap tadi itu jadi gini, apa hubungannya buy or sell dengan roti, bread. Jadi kalau misalnya nih orangnya dapat ujiannya buy, jadi kalau dia hubungannya sama roti, dia nggak bisa beli roti karena roti itu kan harus dibeli kan. Setelah itu dia nggak punya money, jadi dia nggak bisa beli. Itu hubungannya. Jadi dia nggak bisa dapat bread kalau dia nggak beli. Nah, setelah itu kalau misalnya ujiannya sell, dia itu dia nggak punya duit untuk beli bread. Itu, Kak, kalau yang aku dari kelompok kami yang aku tangkap. Oke, thank you. Oke, kita akan bahas ini ya. Terima kasih ya udah reason. Semua sudah ya? Oke. Mereka nggak bisa buy sell, hidup, untuk berjuang, dan buy sell kan koneksinya sama hidup kan? Dan kalau nggak bisa, mereka kill atau mati. Tapi mereka nggak mau, betul? Tapi mereka nggak bisa. Terpaksa kalau mereka nggak bisa buy atau sell, mereka harus worship dulu, betul nggak? Betul. Oke. Nah, sekarang ini orang yang nggak mau worship. Dua-dua untuk ke toko roti yang harus kalian establish butuh apa? Uang. Money, betul? Ya. Iya. Nggak bisa kalau nggak ada tanda masuk toko roti. Setuju? Setuju. Oke. Sama ya, kayak sekarang juga kan? Ini cuplikan nanti loh yang terjadi sekarang. Oke. Orang, kalau misalnya ada orang bilang gini, aduh, aku nggak bisa beli ke toko roti itu. Kira-kira kenapa keadaan orang ini gimana? Tidak worship. Makan. Ada lagi? Keadaan itu apa? Orang ini jalan kan? Orang ini udah ini. Ya kan? Orang ini ke toko roti. Terus, ya nggak bisa, bye. Kira-kira keadaan orang itu? Tidak punya uang. Kayak Miss Queen. Oke.
Oke. Yang lain? Tidak Nggak punya worship. uang, Mice. Tidak punya uang, Kak. Oke. Jawabannya adalah orang yang tidak bisa buy adalah orang yang punya uang. Wah, bisa. Kok bisa, Mice? Oke, mari. Orang yang punya uang tapi dia nggak ngejual sih, dia nggak bisa beli berarti. Oke, sekarang compare sama sell. Orang yang sell. Orang yang harus ke pasar dan menjual sesuatu, artinya orang itu nggak punya Uang. Tapi uang. Dan untuk ke toko roti harus ada Harus ada uang. Jadi orang yang nggak bisa sell adalah orang yang tidak punya uang. Punya uang. Oh, Jadi kalau orang Gimana, Ce? Bisa ulang, Ce? orang yang B, untuk dia ke toko roti, dia harus pergi ke pasar dulu, dia jual dia punya sayur-sayur, terus dia baru ke toko roti. Setuju? Jadi apakah pasar ini adalah sumber supaya dia dapat uang? Jadi untuk yang nggak punya uang, orang yang nggak punya uang, mereka punya ancaman nggak bisa apa? tidak bisa. Bisa makan. Konteks. Tidak bisa sell. Tidak bisa sell, betul nggak? Jadi kalau Ya, misalnya Mica. kita sekarang nggak ada duit, apakah kita mau jual sesuatu di pasar paling nggak? Tidak. Siapa yang jawab? Iya. Iya. Jadi kalau misalnya kita nggak ada duit kan, kita mau petik dulu sayur-sayur mau jual di pasar, betul nggak? Supaya dapat uang, habis dari pasar saya jual, saya dapat uang dan saya bisa ke toko Roti, pegang. Nah, tapi karena saya nggak worship, saya nggak bisa sell. Bisa dapat uang nggak? Tidak. Bisa ke toko roti nggak? Enggak. Enggak. Tapi kira-kira orang yang bilang, saya mau beli roti, kira-kira dia punya uang nggak? Punya. Coba pikir baik-baik, Sami. Jangan cepat-cepat jawab enggak terus. Karena sebelumnya enggak, jadi jawaban sekarang enggak. Bisa aja iya, harus di-reason dulu pertanyaannya. Mungkin Mice mau tanya, Sami, boleh ulang pertanyaannya? Sami nggak bisa jawab loh dengan jawabannya Sami. Oke, saya pelan-pelan. Harus rem, belajar rem. Oke? Nah, sekarang ini orang misalnya nih, Sami. Aku mau beli roti. Kira-kira orang yang punya tujuan untuk beli roti, kira-kira dia ada duit nggak? Ada. Dia sampai ke sini, ada satpamnya. Bapak ada tanda? Oh, nggak ada. Sorry, Pak. Bapak nggak bisa beli. Betul nggak? Iya. Iya. Jadi kalau tidak bisa buy itu adalah ancaman untuk orang yang punya uang. Tetapi orang yang nggak ada duit, ancamannya apa? Nggak bisa sell. Bisa ngerti? Apakah orang yang ada uang, misalnya, aku simpanan tabungannya 1 miliar, perlu jualan lagi nggak untuk beli roti? Enggak. Enggak. Tidak, Roti, setuju nggak? Ya. Iya. Itulah makanya kata atau. Apakah kalian ngerti kata atau sekarang? Ya, Kak. Ngerti, C. Artinya, apakah Tuhan bilang di Matius 4, hidup kamu bukan jadi cuman dari roti. Kalau nanti kamu misalnya golongan orang yang punya tabungannya banyak, nggak bisa beli roti, ataupun kamu pun golongan orang yang nggak ada duit juga nggak bisa jualan untuk hasilkan uang supaya bisa beli roti, kamu hidup dengan firman Tuhan. Boleh? Iya. Boleh, C. Jadi jangan pernah meremehkan Bible study, karena di masa krisis nanti orang-orang yang sudah isi terus dengan firman Tuhan dan hidup bergantung sama firman Tuhan lah yang akan bertahan sama ancamannya iblis.
Kalau sekarang kita meremehkan firman Tuhan dan mendahulukan perut kita daripada firman Tuhan, saya akan menyembah karena saya nggak bisa hidup tanpa bread. Gimana? Iran, lihat itu? Iya, Kak. Sally, silakan. Sekarang jawab pertanyaan. Kak Jadi sudah habis penjelasan. Sally, silakan Sally. Tadi itu orang yang tidak bisa buy. Halo, Ya. Oke, bisa dengarkan, Bisa, sayang. Oke. Orang yang tidak bisa buy itu orang yang punya uang ya, Betul, sayang. Apakah orang yang ada rencana ke toko roti terus bapak-bapak satpamnya di depan, Pak, mana tanda worship-nya? Oh, saya nggak worship. Oh, sorry Pak, Bapak nggak bisa beli di sini. Iya bisa, Kalau Sally misalnya orang yang nggak punya duit, aduh, aku kayaknya harus jualin sayur aku ke pasar. Ada satpamnya lagi, Pak, mana tanda worship-nya? Oh, saya nggak worship, sorry, Bapak nggak bisa jualan di sini untuk hasilkan uang, dan uangnya dipakai beli roti vegan. Gimana, Sally? Boleh, Hasil orang yang kaya atau miskin bisa makan roti nggak, Sally? Gimana, boleh ulang pertanyaannya? Apakah hasil dari orang kaya atau orang miskin sama-sama nggak bisa beli roti? Iya, sama. Iya. Boleh? Boleh, artinya tadi ornya itu untuk ancaman sesuai dengan keadaan kalau kita tidak bisa buy atau tidak sell ya, Iya, Sally. Oh, ngerti. Kita sekarang aduh enak ya itu orang kaya. Apakah nanti uang nggak ada gunanya kalau kita nggak mau worship, betul nggak? Iya, ngerti. Walaupun punya kaya bukan berarti dia bisa beli roti. Itu dia, nggak bisa, Sally. Karena dibilang nggak bisa buy kalau kamu nggak worship. Ngerti, Thank you, Cici Linda Evelyn Iren, silakan. Oh, jadi itu yang tidak bisa buy, tidak bisa sell, itu orang-orang yang Hanya deketin lagi kayaknya ya di Mac, sayang. Jadi yang tidak bisa buy, tidak bisa sell, yang buy ini orang punya uang tapi dia nggak mau worship, dia nggak bisa masuk ke toko roti. Betul. Yang tidak bisa sell ini orang yang nggak punya uang, dia harus jual dulu ke pasar, tapi dia nggak isi for mark, jadi dia nggak bisa jual. Nggak bisa beli, jual, betul. Ya, itu dia, sayang. Mantap. Oh, oke, Kak. Oke. Rachel Ronald Andro, silakan. Putus, Mice. Putus? Iya, sudah nggak ada akunnya. Oh, ini ada lagi. Ya, putus-putus. Iya. Sinyal Cigomo. Hani, apakah Hani ngerti, sayang? Hani ngertinya yang baik, tapi yang saya masih kurang ngerti, C. Sekarang posisinya Hani sama Cece nggak ada duit ya, Hani ya? Oke? Iya, C. Misalnya kita mau beli roti harus pakai duit nggak, Hani? Iya, C. Ini yang buat hidup kan, Hani? Iya, C. Lalu, aduh, nggak ada duit. Yuk, Hani, kita ngumpulin sayur-sayur yuk. Ngapain, Cie, ngumpulin sayur-sayur, Cie? Iya, kita mau ke pasar jualan sayur, Hani. Gimana, Hani? Boleh? Oh, mau? Jadi yang saya ke pasar? Mau ya? Oke. Iya, mau, C. Ya, kita ambil bayam ke pasar. Sama Hani sama Cece ke pasar, sama Goldie dibantu bawa bayam juga. Di depan pasar ada penjaga-penjaga, Hani. Kita berdua ditanya-tanya, Hani. Adik-adik, oh iya Pak, permisi, kami mau jualan hasil panen kami, Pak. Oh, ada tanda penyembahan? Nggak ada, Pak. Kami nggak mau sembah selain Tuhan, Pak. Cuman Tuhan yang kami sembah, Pak. Nggak ada tanda, adik-adik.
Nggak ada, Pak. Kami nggak mau sembah image of the beast itu, Pak. Harus sembah Tuhan. Sorry, adik-adik, yang boleh jualan di pasar ini cuman yang ada tanda. Hani, kira-kira kita dapat duit nggak? Nggak dapet, C. Bisa ke toko roti nggak, Hani? Nggak bisa. Kira-kira dalam tanda ceritanya apakah ancaman kematiannya berlaku di situ, Hani? Nggak bisa beli. Iya, berlaku, C. Itu dia. Oh, iya. Bisa ngerti, sayang? Iya, bisa, C. Iya. Oke, mantap. Ada Rachel, Ronald, Andro. Silakan. Kak, tadi boleh ulang yang arti kata or itu, Kak? Tadi soalnya putus. Ya, oke. Kakak ulang ya, sayang. Jadi, or ini menunjukkan bahwa ancaman ini salah satu setiap orang menerimanya. Misalnya nih ya, Ronald punya tabungan di bank itu nggak bisa habis sampai 50 tahun, oke? Jadi apakah untuk dapat uang Ronald perlu menjual sesuatu atau sudah ada uang? Harus menjual sesuatu, Kak. Kalau sudah ada uang, sayang, di bank sampai 50 tahun bisa habis, perlu untuk beli sesuatu. Sudah ada, Kak. Sudah ada kan? Jadi kalau misalnya Ronald mau makan beli roti langsung aja datang ke toko rotinya, betul nggak Ronald? Iya, Kak. Nah, sampai di depan toko roti Ronald, ada satpam nanyain Ronald, Pak Ronald, adik Ronald, ada tanda apa Pak? Tanda penyembahan image of the beast itu loh, ada ndak? Pak, kami nih maunya hanya menyembah Tuhan. Nggak bisa sembah yang selain Tuhan, Pak. Oh, kalau gitu, ini peraturan pemerintah di Ronald. Kalau yang nggak ada tanda nggak bisa masuk ke toko ini. Jadi apakah kalau Ronald punya uang, ancaman kematiannya tidak bisa beli atau tidak bisa jual, Ronald? Tidak bisa beli, Kak. Mantap. Kenapa? Kalau misalnya Kak Gedi ini nggak ada uang ini, nggak usah lah toko roti vegan, beli beras merah. Aduh, butuh duit nih, betul nggak Ronald? Aduh, nggak ada duit. Biasanya ya, Kak. Pasar nih, Ronald bantu-bantu kakak. Ada satpam sama Ronald, tanyain tanda menyembah image of the beast. Ada, Dek Gedi. Nggak ada, Pak. Aku menjunjung tinggi pekabaran 3 malaikat. Cuman bisa worship God, Pak. Yang created the heaven and the earth. Ya kan? And all that in them is. Gitu kan? The Exodus kan? Oh, sorry, Dek Gedi. Kamu nggak bisa masuk pasar karena yang bisa masuk pasar ini yang cuman punya tanda penyembahan. Jadi apakah Kak Gedi pulang lagi dapat duit atau nggak dapat duit, Ronald? Nggak dapat duit, Kak. Kira-kira bisa beli roti atau beli beras merah? Bisa, Ronald? Enggak, Kak. Itu dia. Itu ancamannya Ronald. Jadi mau Ronald kategori orang kaya atau orang miskin, semuanya akan kena. Nggak bisa beli sesuatu yang menghidupkan kita. Boleh? Ini yang di layar worship atau enggak, Kak? Enggak worship. Karena kan nggak boleh buy, sayang. Kalau nggak boleh buy atau nggak boleh sell, sudah pasti worship atau enggak, sayang? Oh, nggak worship, Kak. Mantap. Boleh ya, Ronald? Andro, Rachel? Bisa? Bisa, Kak. Boleh, Kak. Mantap. Itulah arti kata or. Kelly. Berarti maksudnya ini tadi marknya ini, bukan. Apa sih tadi saya bilang? Oh ya, kalau misalnya tidak bisa jual dan beli itu, tergantung. Kenapa, Apakah Sally bilang dan? Bukan, Atau, ya, ganti. Sally, silakan Sally. Artinya, ini ancamannya, nggak melihat dia
kaya atau miskin ya, C. Pokoknya kalau misalnya kamu butuhkan uang, kalau nggak terima mark, berarti kamu nggak bisa jual atau beli, C. Gitu ya, C. Enggak, sayang. Kalau Sally ada duit, Sally nggak bisa buy atau nggak bisa sell. Buy. Kalau Sally misalnya kondisinya nggak ada duit, Sally nggak bisa jual atau nggak bisa beli. Beli. Buy sama beli sama loh, sayang. Ini ya. Uang 50.000. Kalau ada uang 50.000 bisa langsung beli ke toko roti nggak, sayang? Bisa, C. Nah, tapi sampai toko roti dibilang apa sama satpamnya? Nggak boleh beli, C. Oke. Kalau Cece misalnya, ini Cece nggak ada duit, 0 uangnya. Harus ke pasar dulu atau ke toko roti dulu, Sally? Ke pasar dulu, C. Ngapain, Sally? Ke pasar, Cece kalau nggak ada duit, apakah mau belanja atau mau jualan? Jualan, C. Oke. Pas sampai depan pasar, ketemu siapa, Sally? Pak Sapam. Satpamnya boleh Sally memperbolehkan Sally jual atau tidak memperbolehkan Sally jual atau tidak memperbolehkan Sally beli? Tidak memperbolehkan Sally jual. Kenapa Sally harus jual? Karena Sally nggak punya uang. Artinya Sally kembali ke rumah sudah ada duit atau tetap nggak ada duit? Tetap nggak ada duit, C. Kalau nggak ada duit, Sally bisa nggak ke toko roti juga? Enggak, C. Itu dia. Ujung-ujungnya kedua orang ini nggak bisa ke toko roti, Sally, ujungnya. Tapi yang satu nggak perlu kejual ke pasar, Sally, sudah ada duit di ATM-nya banyak. Tapi yang satu nggak ada duit, harus ke pasar dulu untuk jual, tapi nggak boleh. Tapi ujung-ujungnya nggak bisa makan roti. Kalau nggak makan roti, kira-kira hidup jasmani bisa mati nggak? Mati, C. Itu dia. Tetapi Tuhan bilang sama setan, manusia hidup bukan dari roti saja. Saya hidupnya berdasarkan firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan. Sally harus bilang kayak gitu nanti. Walaupun nggak boleh buy or sell, Sally akan bilang, saya hidupnya bukan dari roti ini, tapi firman Tuhan. Itu dia, Sally. Orang yang bisa ngomong itu adalah orang yang sangat hidupnya mencintai firman Tuhan. Boleh? Sally? Mantap, Sally. Boleh. Oke. Cece Linda. Evelyn Iren. Kak, emang itu yang sel itu ke pasar-pasar itu masa satpam datang ke pasar-pasar yang pasar biasa gitu Kak, bukan kayak supermarket. Itu datangnya satpam. Kira-kira Iren apakah meragukan nubuatan ini atau gimana, Iren? Ini nubuatan loh, Iren. Mau di pelosok mana akan kena, Iren? Boleh? Jadi pasar manapun kayak nggak pergi ke supermarket atau pasar ke Wahyu nggak ada yang bisa jual atau beli itu kecuali sembah. Oke, sayang? Mungkin nggak bisa, tapi akan, Iren. Boleh? Itu dia. Mantap, Iren. Mau dimanapun, semua akan diuji, Iren. Karena ini ujian yang terakhir ini. Mau sembah siapa, Iren? Boleh, sayang? setelah buy or sell itu? Ya. Setelah buy or sell itu, Sandelo dulu atau buy or sell dulu sih? Belum ke situ, sayang. Tapi yang paling penting, Iren harus bisa ngerti tentang buy or sell, oke? Ya, Kak. Nanti akan dijelaskan di kutipan-kutipan berikutnya. Tapi yang paling penting di sini, Iren ngerti apa artinya or. Itu aja, sayang. Iren nggak perlu ngerti di mana, Sandelo dulu atau apa, nanti itu, sayang. Yang penting, Iren bisa nggak jelaskan ini, apa arti buy or sell. Oke, sayang? Mantap. Itu dia. Pasti Tuhan tambahkan. Oke, siapa ini? Tadi Ronald angkat tangan, putus ya? Oh, putus. Matthew. Itu gimana kalau aku dalam hati nggak mau nyembah, tapi
aku bilang aja aku nyembah gitu. Tapi sebenarnya enggak. Jadi Supaya boleh beli roti. apakah boleh bohong atau enggak? Ya, enggak boleh. Enggak boleh, itu dia. Jadi nggak bisa atau enggak gini kan? Oh, kita nggak vaksin tapi bikinlah surat vaksin. Nah, itu sama aja kan bohong. Nggak bisa. Kalau emang kita nggak vaksin. Dan kita akan terima resiko apapun karena kita lagi ikut Tuhan, pencipta semesta alam, bukan ikut manusia. Itu kan, Matthew? Iya. Gitu dia. Bisa ngerti ya, Matthew? Berarti ini menguji sampai ke hal yang kita kira kecil gitu ya. Iya. Iya, Matthew. Nggak ada yang terlalu kecil di mata Tuhan kalau masalah dosa kan, Matthew? Tuhan perhitungkan semua. Oke? Oke, jawab Nes. Bisa ngerti kah pelajaran hari ini? Bisa, Kak. Oke, mantap. Penjelasan homework hari Rabu, Manda tolong chat di grup ya. Manda. Tolong jelaskan apa bedanya orang yang tidak bisa beli dan orang yang tidak bisa jual hubungannya sama toko roti. Boleh, Sally? Boleh ulang, Ci? Terakhir banget sih, agak tenggelam gitu. Pertanyaannya sama ya kayak di grup diskusi, sayang. Apa hubungannya tidak boleh beli atau tidak boleh jual dengan toko roti, oke? Boleh, sayang? Oke, kok boleh ulang pertanyaannya ya yang tadi? Apa yang Manda dapat? Boleh Kakak Geidi dengar? Tolong jelaskan apa bedanya orang yang nggak bisa buy sama orang yang nggak bisa sell. Hubungannya? Dapetnya segitu. Hubungannya dengan toko? Hubungannya dengan toko roti. Oh. Dan make sure komplit jawabannya kayak Kak Geidi menjelaskan ke kalian. Boleh? Boleh kalian pakai katanya beda dengan Kak Geidi, tapi dia punya alur ceritanya sampai sama, boleh? Dan kalau kalian lupa alur ceritanya, denger lagi video yang bagian penjelasannya doang. Yang itu kalian, oh gini. Nah, itu dia, ya. Bisa semuanya? Saya boleh ulang homeworknya enggak, Cek? Nanti Anda akan chat di grup ya, sayang. Hani, boleh? Ini tuh untuk sama kan Kak, sama yang tadi yang diskusiin. Iya, sama itu. Itu. Oke, Kak. Jadi kalau kalian tadi diskusi, itu homework-nya sama kayak gitu, tapi bedanya sekarang kalian udah tahu jelasinnya kayak gimana kan? Oke? Bisa ya semuanya? Oke. Bisa, Kak. Nah, Emily, apakah Emily bisa ikuti pelajaran hari ini, sayang? Bisa, Kak. Oh, mantap Emily. Oke. Ya. Gimana Cici Linda, Evelyn, Iren? Bisa mantap buy or sell ini hari ini? Bisa, Kak. Oke, mantap. Semangat terus ya. Oke, Sami gimana? Bisa? Bisa, Mice. Oke, Sally, Jobnes, dan Hani Goldie bisa? Bisa, C. Bisa. Anda dan Ian? Putus-putus Ian juga hari ini? Aku bisa, Kak. Oke. Ian, gimana Ian? Ya, lumayan, Kak. Ya, nanti ulang videonya ya. Ya, semangat loh ya Ian. Kita sebagai anak muda hidup di air saman ya. Itu dia. Jadi, siap, Kak, siap. Ya, mantap. Gimana Cici Linda, Evelyn, Iren? Ada pertanyaan lagi? Oh, sudah. Oke. Kira buka mic ada pertanyaan. Oke. Matthew, gimana, Matt? Bisa, Matt? Bisa, Kak. Oke, mantap. Kita mau, jangan lupa ya, ini homework-nya untuk Rabu depan. Kita lanjut lagi untuk ngerti. Oke. Cici Linda? Yang buy or sell itu kayaknya yang di Surabaya itu kalau masuk supermarket harus pakai surat vaksin ya, gitu itu ya, mungkin ya. Ini udah ke arah situ, C. Karena ke arah ke situ ya. Ini adalah cuplikan nanti Sandelo. Sekarang bisa apa
Sekarang kita sudah tidak bisa masuk supermarket soalnya harus ada surat vaksin. Iya, betul. Di sini juga udah mulai juga di sini. Udah mulai ya. Di pasar-pasar apa mulai. Barcode itu. Peduli lindungi, Ceh. Iya, peduli lindungi. Kadang dulu nyerai masuk. Apa, Ceh? Kadang masuk aja aku nggak pakai scan itu. Oh, iya. Nanti untuk masalah ini, masalah worship ini, karena ini keinginannya setan, dia akan benar-benar ketat untuk make sure setiap orang buat pilihannya, dan setiap orang akan rasakan konsekuensi hasil pilihan yang nggak sesuai dengan pilihannya setan. Itu dia, Ceh. Makanya bergantung sama Tuhan sekarang. Nggak bisa kita main-main lagi. Nggak bisa kita mempermainkan Tuhan dengan kita mau buat hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Kalau kita menyakiti hati Tuhan sekarang dengan hal-hal yang kita buat hal-hal yang nggak berkenan di mata Tuhan, kita worship kan, oke? Oke. Jadi persiapannya sekarang ya, Jangan pikir nanti kalau hari Minggu atau Sabtu ya saya pilih Sabtu. Jangan tertipu dengan kalian punya pikir, oke? Harus dibuktikan bahwa kalian dalam hidup sehari-hari memang cinta firman Tuhan. Karena kalian nggak bisa ngomong Matius 4 ayat 4 kalau kehidupan kalian sehari-hari nggak cinta firman Tuhan. Betul, Aca? Sami? Betul, Mice. Ya? Oke, kita semua berjuang. Kak Geidi doakan semua. Kak Geidi mau dukung kalian semua, anak-anak muda. Dengan menguatkan kalian pun, Kak Geidi dikuatkan berjuang sama-sama untuk jadi anak-anak muda yang akan bilang, saya nggak mau sembah itu patung, image of the beast. Saya nggak akan sembah patung kamu Nebukadnezar, lebih baik saya dibuang ke dapur api. Dan saya nggak akan pikir 2 kali untuk mau sembah nggak ya? Sembah nggak ya? Enggak. Saya nggak akan pikir untuk hal ini. Jawabannya adalah enggak. Dan Tuhan sanggup luputkan saya dari dapur api kalau Tuhan mau. Dan kalau Tuhan misalnya pilih untuk nggak luputkan saya, jawaban saya tetap sama. Saya nggak akan sembah patung emasmu, wahai Nebukadnezar. Itulah yang akan kita bilang nanti ke raja-raja dunia. Anak-anak muda, jangan remehkan. Kita kalau tinggalkan dunia, tinggalkan hal-hal pendidikan dunia, semuanya kita tinggalkan untuk berdiri demi kebenaran dan juru selamat dan raja alam semesta. Nggak ada hal yang paling istimewa dibanding bisa berdiri untuk raja alam semesta. Betul nggak, Manda? Betul nggak, Manda? Mantap, Kak. Ingat itu. Kalau cita-cita kita punya teman-teman, aku mau berdiri untuk presiden. Saya mau setinggi-tingginya untuk mencapai pendidikan yang supaya nanti saya bisa berdiri di samping presiden, buat presiden Indonesia. Kita mau berdiri untuk Tuhan, apakah kita belajar sungguh-sungguh firman-Nya untuk kita bisa berdiri nanti? Itu pertanyaannya. Kita semangat semua ya. Semua anak muda kita percaya ada pergumulan. Kak Gedi pun ada pergumulan. Kita semua, tapi kita bisa menangkan semua pergumulan karena Tuhanlah yang kuatkan kita. Oke? Bisa ya, Nes Jobs? Bisa. Oke, Kakak Matthew akan berdoa. Thank you, Kakak Matthew.